الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Wassalatul jamaati, adapun sholat jamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Walau lin nisa'i, meskipun itu juga berlaku bagi perempuan. Bapak hadirin sekalian, malam ini kita memasuki jenis-jenis sholat. Yang pertama adalah sholat jamaah. Kalau tadi dikatakan sunnah muakkadah, tetapi di dalam mazhab yang lain itu ada memberikan hukum yang berbeda. Di antaranya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu berarti yang wajib, harus. Kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Ya. Jadi wajib itu hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau lelaki sholatnya tidak berjamaah maka sholatnya tidak sah. Ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya saya bawakan kitab Ahkamul Imamah wal Ihtimam, itu disertasi mahasiswa di Arab Saudi, ya. Itu menjelaskan terkait sholat jamaah. Ya. Pendapat yang lain mengatakan sholat jamaah itu hukumnya ya fardu kifayah. Bahkan yes, dalam mazhab Syafi'i sebagian memang sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bagaimana? Kalau di sebuah perkampungan itu tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka satu kampung dosa semua. Ya, tapi kalau sebagian ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, gugur kewajibannya. Dan termasuk yang ketiga adalah hukumnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Banyak sekali. Ya, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus salatu illa istahwadha alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa innama ya'kul ad-dhanbu minal ghanamil qasiyah. Adhibu, ya. Fa'alaika bil jama'ati fa innama yakunu dhikru minal ghanamil qasiyah.
tidaklah dari 3 orang di dalam satu Korea atau satu perkampungan yang di situ tidak didirikan sholat jamaah kecuali akan dikalahkan oleh setan. Ya, maka orang yang kemudian melepaskan diri dari jamaah itu seperti domba yang kemudian menjadi sasaran daripada serigala. Jadi Bapak hadirin sekalian, ya, sholat jamaah itu hukumnya kalau saya lebih sepakat fardu kifayah. Jadi wajib, ya, fardu kifayah dalam sebuah perkampungan, ya. Lalu bagaimana teknis di dalam sholat jamaah? Maka dikatakan wa tahsul fadilatul jama'atil syakhsi fi sholatihi fi baitihi aw nahwihi bi zaujatin aw waladin aw raqiqin aw ghairi dzalik. Maka bagi seseorang mendapatkan keutamaan sholat jamaah, minimal dia sholat di rumahnya atau di tempat lain bersama istrinya atau anaknya atau budaknya atau temannya dan lain-lain. Jadi minimal 2 orang melakukan sholat jamaah, maka dia mendapatkan, ya, fadilah daripada sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Ini makanya dikatakan wa aqalluha ithnani. Paling sedikit yang namanya sholat jamaah itu 2 orang. Makanya Bapak hadirin sekalian, sholat di masjid dengan namanya sholat jamaah itu keutamaannya masing-masing. Kan ada nggak orang sholat di masjid sendirian? Ada kan? Ada. Ada yang sholat di rumah jamaah. Jadi sholat jamaahnya adalah pahala sendiri, sholat di masjid pahala sendiri. Lebih utama mana? Di masjid tapi sendirian, tapi di rumah berjamaah. Ayo. Kalau di masjid sendirian, kalau di rumah jamaah. Maka di dalam kaidah usul fikih, keutamaan yang terkait cara pelaksanaan itu lebih utama daripada keutamaan dari sisi tempat. Jadi sholat jamaah di rumah itu lebih utama daripada di masjid tapi sendirian. Ya, ini bicara soal sholat jamaah. Makanya kalau misalnya waktunya sudah lewat, jamaah di masjid sudah nggak ada orang, ya ajak istrinya untuk jamaah, ya, ajak anaknya jamaah di rumah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lebih utama mana? Di Al-Mishkah tapi cuma 10 orang dibanding di Darussalam 1000 orang. Ayo, lebih utama mana? Kalau jamaah di sini cuma 10 orang, itu pun aki-aki semua lah misalnya gitu ya. Tapi kalau di Darussalam 1000 orang, mantap.
imamnya jos. Eh? Ah? Dihabis aja. Secara prinsip lebih utama yang banyak jamaahnya dibanding yang sedikit jamaahnya. Secara prinsip ya. Tetapi jangan gara-gara itu kemudian masjid musholanya ditinggalkan. Jadi jamaah yang kita dituntut itu ya di mana kita berada. Kalau mau lebih banyak lagi setiap jamaah ke Istiqlal, wes itu lebih marah lagi itu. Ya. Makanya tugas pengurus masjid itu adalah memperbanyak jumlah jamaahnya. Makanya kita itu kan kalah sama non muslim yang punya. Mereka itu punya data jamaah. Jamaahnya berapa itu tahu. Nah kita ini Al-Miskah apalagi ya. Ya kira-kira 2 RT lah, kira-kira 2 RT. Itu kalau hadir ya. Jadi memang mestinya itu kita punya absensi kehadiran. Coba. Ya nggak usah suruh tanda tangan, nggak usah. Kayak di kantor-kantor itu loh, cap jempol, set, ringan. Ya, itu mantap itu, dan seharusnya ke arah sana. Jadi dulu di Ar-Rahmah itu mau dicoba. Jadi kan kita ngadain training zakat, infak, sedekah. Tugas yang perlu dilakukan adalah mendata jamaah. Itu sampai hari ini nggak terlaksana. Iya, karena dengan mendata itu ketahuan yang muzaki siapa, yang mustahik siapa, ya, yang senang jamaah siapa, yang nggak pernah jamaah siapa, itu ketahuan. Ya, nah itu kurangnya kita di situ Pak, ya, kurangnya kita di situ. Ini ya. Wa tudraku fadilatul jamaati fi ghairil jum'ati malam yusallimul imam. Dan didapatkan keutamaan jamaah selain sholat Jumat, yaitu selama imam belum salam. Jadi setertinggal-tinggalnya orang ya ikut jamaah, dapat pahalanya jamaah selama dia pas sholat ya itu ketemu ya atau sebelum salamnya imam, meskipun dia belum duduk. Jadi Allahu Akbar ya baru pilih terus imam salam, dia udah mau duduk nih, imam assalamualaikum warahmatullahi, dapat pahalanya dan sebagai makmum sah. Jadi dia sebagai makmum udah dapat pahalanya jamaah ya. Nah kalau Jumat ya itu fa innaha la tudraku illa bi rak'atin. Dia mendapatkan jamaah Jumatan adalah kalau ikut imam 1 rakaat. Sehingga tinggal ditambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau ketemu imam sudah tahiyat, ya sudah, berarti nanti dia harus sholat zuhur. Tapi bukannya terus Jumatannya dibatalin, ya udah telat. Tunggu aja lah, ya itu malah ini nggak dapat pahalanya. Ya. Jadi kalau ketemu imam sudah mau tahiyat, tetap saja Jumatan. Selesaikan 2 rakaat, tapi nanti
selesai itu sholat zuhur, ya. Kemudian wa yumdahu ayyukhafifal imam ma'a fi'lil ab'adi wal hayati illa, ya. Jadi dianjurkan, disunahkan untuk imam itu untuk takhfif. Takhfif itu maksudnya apa? Meringankan sholatnya, jangan berat-berat. Baca surat itu ya yang pendek-pendek aja lah. Nggak usah tiba-tiba al-waqi'ah. Makmum udah yang itu. Aduh. Salah ini masuk ke sini ini. Masjidnya ini ya Allah ya. Jebakan ya. Jadi ad-duha ke Solo itu udah opsi paling sesuai. Kecuali makmum ridho untuk memperpanjang. Ya, kayak di pesantren, kayak di Tebirang itu kalau terawih 20 rakaat 1 juz. Ya santri mau nggak mau harus ikhlas itu. Ya kan? Ya, di sana ya malam jam 9-an baru kelar itu. Ya, tapi kan itu udah ridho memang mau begitu. Ya. Tapi kalau kayak Al-Miskah ini kan masjid transit. Orang mau buru-buru. Nggak usah gaya-gayaan pakai Ar-Rahman, ya, apalagi Al-Baqarah. Itu makmum langsung mufarokoh, ya. Boleh nggak kalau imam kepanjangan terus mufarokoh? Boleh. Iya. Karena zaman Nabi pernah Mu'adz bin Jabal ngimami panjang. Nah makmumnya, waduh, ini repot ini, untanya belum dikasih makan, belum dikasih minum, mufarokoh. Ya. Jadi kalau imamnya itu lama, ya itu ini. Ya. Jadi boleh takhfif, dianjurkan takhfif. Ya. Boleh nggak imam memperlama bacaannya atau rukuknya karena nunggu makmum? Jadi misalnya nih, kan jadi imam kan kedengaran motor datang kan, waduh ada makmum nih, kasihan panjangin, tambahin suratnya gitu. Atau rukuknya ditambahin, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau di sini dikatakan wa yukrahu at-tatwil, makruh. Itu artinya imam tergantung dengan makmum. Imam itu harus mandiri. Ya. Jadi jangan makmum baru datang nih, udah saya lamain, enggak usah. Ya udah normal-normal aja. Ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau kayak saya di Ar-Rahman. Kan masjid seberang sana suaranya kedengeran. Nah, kadang itu surat yang kita mau baca dia duluan. Ya kan, dia sabbihis kan kedengeran sama kita, makmum juga pasti dengar kan. Padahal kita udah mau sabbihis itu rencananya begitu. Nah, ya. Nah, kalau kayak gitu ya boleh sama, boleh tidak. Nah, kalau kayak gini kan nggak terjadi zaman Nabi. Makanya kan kita kan di sini kalau subuh ada nggak masjid musola yang speakernya sampai sini? Oh nggak ada ya. Kalau di saya banyak, ya. Ya kayak Ar-Rahman sendiri itu speakernya sampai PTSD, sampai Al-Madani Harvest. Ya. Jadi Al-Madani Harvest juga kedengeran suara kita ini kalau subuh loh ya. Nah itu sebetulnya saling mengganggu itu. Nah, parah lagi permata, Phoenix, ya.
Iya. Jadi sholat Jumatan di situ, ya, itu suara dari Cilengsi Indah kenceng banget, sampai pada taraf makmum ngamini Al-Fatihahnya Cilengsi Indah. Coba bayangkan itu kan pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah itu. Coba kalau Bapak yang jadi imam, kita baru ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin coba. Ngaminin yang sana, bukan ngaminin kita coba. Anda jadi imam, gimana perasaannya itu? Ya, itu kan pengkhianatan betul itu. Tapi itu karena soundnya kalah, ya soundnya kalah. Ini saya kencengin biar dengar. Jadi ya memang ya dengan segala kekurangannya ketika Kemenak mengatur sound itu cocok sebetulnya menurut saya. Untuk itu tadi, terutama kalau sholat jamaah, sebetulnya yang bagus pakai sound dalam aja. Ya, sound dalam aja. Kalau taklim begini, silakan. Adzan silakan. Tapi kalau pas sholat, sebetulnya pakai sound dalam. Nah, kalau di kampung baru sound luar semua nggak masalah. Kayak di kampung saya masih cuma 2, padahal luas banget. Ya, 3 lah, 3. Satu di itu jaraknya jauh-jauh banget. Ya, nggak mungkin kalau kedengaran sayur-sayur banget ya. Jadi itu ya. Wa yusannu i'adatul maktubati ma'a ghairihi walau wahidan fil waqti. Ya. Dan hukumnya sunnah mengulang sholat fardu. Maksudnya gini, kayak Mu'adz bin Jabal itu dia sebelumnya sudah jamaah dari Nabi. Lalu kemudian pulang ke kaumnya, beliau diminta jadi imam. Artinya sholatnya Mu'adz bin Jabal hukumnya adalah sunnah. Padahal sama-sama sholat isya, tapi mengulangnya itu hukumnya sunnah. Makanya ya, misalnya bapak sudah jamaah di sini, terus pulangnya istrinya, Pak, ayo jamaah lagi sama saya, boleh. Dan bapak jadi imam nggak masalah. Ya. Artinya hukum sholatnya itu adalah sunnah, ya, sunnah. Jadi ini beberapa hal terkait adab-adab atau ketentuan di dalam sholat jamaah. Wa rukhisa fi tarkil jama'ati bi udri amin au khassin. Bi udri amin. Jadi boleh meninggalkan jamaah kalau ada uzur. Ya. Misalnya adanya hujan, kemudian sangat panas, ya, atau sangat dingin, ya, atau lagi sangat lapar, sangat haus, atau memang nanti ada di sini ya hal-hal yang ini. La sholata, tidak ada sholat bihadratit ta'am. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, itu sebaiknya sholat dulu, makan dulu. Ya, kalau ini belum ya.
Oh, belum. Belum. Kalau udah tutup kita. Orang sholat aja ini kan didulukan makannya. Jadi tidak boleh kalau sudah ada terhidang makanan bihadrati ta'amin makulin aw masyrubin ya tuku ilaih. Jadi ya makan dulu, minum dulu. Ya. Makan dulu, minum dulu. Atau wa masyaqqati maradin. Jadi sakit yang sangat boleh tidak jamaah, ya. Kemudian wa khaufin ala ma'sumin wa khaufin min gharimin lahu. Jadi takut misalnya keamanan lagi tidak bagus, ya. Dulu masa ninja atau yang kemarin misalnya masa Covid, adanya wabah. Jadi secara syariah memang boleh tidak dilaksanakan jamaah kalau kemudian tadi adanya hal yang merugikan secara umum masyarakat. Ya meskipun kayak saya yang di depan masjid itu nangis lah. Ya apa itu malam-malam Ramadan jamaah gitu ya, cuma ngintip dari masjid masjid sepi. Ada tapi yang berani ini jamaah ya diem-dieman gitu. Lah cuma kan kita kalau ikut nanti yang lain pada ikut, malah itu ustaznya juga ikut. Ya akhirnya kita cuma ngintip-ngintip doang tuh. Ya. Jadi hal-hal yang demikian termasuk kebelet ya, pengen BAB, pengen kencing dan lain sebagainya, ini menyebabkan orang boleh tidak mengikuti jamaah, ya. Jadi boleh. Baik, ini muqaddimahnya bicara terkait jamaah. Kita buka pertanyaan, silahkan. Muqaddimah dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti di dalam aturan berjamaah, ya, dan makmum mengingatkan imam kalau imam terjadi kesalahan. Nah, mengingatkan imam itu terutama yang benar adalah pada hal-hal yang wajib, yang rukun. Maka kalau yang ketinggalan adalah tasyahud awal, artinya harusnya tasyahud awal imam berdiri, ya. Maka kalau imam sudah berdiri sempurna, tidak boleh diingatkan, tidak boleh baca subhanallah. Kenapa?